Jepang adalah negara dengan masyarakat tertua di dunia. Kondisi perawatan lansianya berubah dari tahun ke tahun. Kini, mulai diterapkan perawatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, robot, dan perawatan tanpa mengangkat yang tidak membebani perawat lansia secara fisik. Mari kita simak penjelasan tentang perawatan tanpa mengangkat. Dalam pekerjaannya, perawat lansia harus mengangkat pengguna berkali-kali dalam sehari untuk memindahkan mereka dari tempat tidur ke kursi roda untuk makan, mandi, dan pergi ke toilet. Mengangkat tubuh berulang kali sangat membebani punggung perawat lansia. Akibatnya, nyeri punggung, salah satu penyakit okupasional yang sangat lazim terjadi di kalangan perawat lansia, menjadi masalah di Jepang karena adanya kekhawatiran ketika melakukan pekerjaan ini dalam jangka panjang dan risiko kekurangan SDM. Itulah mengapa Prefektur Kochi menjadi pelopor dalam penerapan perawatan tanpa mengangkat. Perawatan tanpa mengangkat adalah perawatan tanpa tindakan mengangkat, menggendong, dan menyeret yang aman serta terjamin baik bagi perawat lansia maupun pengguna. Misalnya, papan penggeser alias sliding board ditempatkan di antara tempat tidur dan kursi roda untuk membantu perpindahan pengguna dengan sedikit tenaga. Selain itu, sarung tangan dan spray khusus yang dapat mengurangi gesekan digunakan untuk mencegah cedera sekunder seperti luka baring dan pendarahan internal saat menggerakkan tubuh pengguna. Alat bantu lift dimanfaatkan untuk membantu pengguna berpindah tempat hingga berdiri dan duduk. Memanfaatkan secara efektif berbagai alat semacam ini akan membantu perawatan profesional tanpa membebani staf dan pengguna. Prefektur Kochi mencanangkan deklarasi perawatan tanpa mengangkat di Kochi pada tahun 2016. Tujuannya, menjadikan perawatan tanpa mengangkat sebagai standar perawatan di Kochi dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan perawat lansia dan pengguna. Seiring dengan penuaan masyarakat, kekurangan SDM di bidang perawatan lansia menjadi masalah utama. Kehadiran pekerja asing di Jepang sangatlah membantu. Kami mewawancarai pekerja asing yang belajar perawatan lansia mengenai kehidupan mereka dan hal-hal lainnya. Pertama kali saya datang ke Jepang itu karena musim dingin, jadi saya merasakan dingin sekali dan saya itu kaget karena di Indonesia itu tidak ada musim dingin. Tetapi di Jepang pemandangannya itu sangat indah. Semua tempat itu bersih dan di Jepang orang Jepang juga mereka itu orangnya baik hati dan suka memberi, banyak sekali memberikan saya itu pengarahan dan banyak sekali menjelaskan semuanya, jadi saya itu merasa senang. Dan di Jepang juga terkenal dengan kedisiplinannya dan juga patuh sekali terhadap peraturan. Dan menurut saya Jepang adalah negara yang luar biasa. Menurut saya Jepang itu adalah menurut saya itu kehidupan di Jepang itu menarik dan saya juga ingin belajar. Dan kesulitan di sini saya belum merasakan karena semua orang Jepang itu baik hati dan macam-macam dia memberitahukan kepada saya, jadinya saya bisa tahu dan terbiasa dengan kehidupan Jepang. Dan juga tetapi saya itu adalah orang Islam, jadi di sini itu tidak boleh kan kalau orang Islam itu peraturannya tidak boleh makan daging babi dan minuman alkohol. Jadi setiap saya belanja di sini itu harus selalu jangan lupa cek
komposisi dalam makanan itu apakah mengandung babi atau tidak. Kalau mengandung babi saya tidak beli, tapi kalau tidak mengandung babi saya beli. Dan lebih baik juga masak sendiri, itu lebih mudah dan lebih terjamin kehalalannya begitu. Dan orang Jepang itu menyenangkan bagi saya karena mereka itu mengajarkan saya banyak hal sehingga saya terbiasa di Jepang. Terima kasih. Karena saya pertama kali bekerja sebagai perawat di Jepang, saya merasa sedikit deg-degan, tapi perawat-perawat di sini dan lansianya mereka baik hati mengajarkan banyak hal kepada saya sehingga saya bisa terbiasa di sini. Dan menurut saya itu di sini waktu pertama kali itu karena orang Jepang itu semuanya namanya pakai kanji, jadi saya tidak mengerti. Tapi lama-kelamaan karena sedikit demi sedikit saya menghafalnya, jadi alhamdulillah terbiasa dan bisa menghafal. Dan juga lansia di sini ketika saya merawat dia, melakukan misalnya membantu makan atau membantu ke toilet, itu mereka selalu mengucapkan terima kasih kepada saya. Itu yang membuat saya senang dan bahagia dan menganggap mereka itu seperti orang tua saya sendiri. Di dalam pekerjaan itu saya melakukannya dengan sepenuh hati, seperti melakukannya itu kepada kakek atau nenek sendiri. Jadi kita itu merawatnya itu dengan lembut dan jangan tergesa-gesa, karena kenyamanan lansia itu juga kenyamanan kita juga. Terus di dalam pekerjaan juga jangan lupa kalau setiap melakukan bantuan itu kita harus komunikasi dengan lansianya apa yang mau kita lakukan. Jadi lansianya itu mengerti apa yang akan kita lakukan. Terus jangan lupa senyum dan bertutur kata yang sopan dan selalu semangat dalam bekerja. Ya, terima kasih. Di dalam kehidupan sehari-hari saya itu selalu mengingat orang tua. Kalau saya mengingat orang tua itu saya selalu semangat. Dan kalau ada masalah atau apa itu saya langsung diskusikan dengan perawat pekerja di tempat pekerjaan saya, atasan atau dengan teman, itu selalu diskusi. Jadi tidak ada masalah dan tidak perlu khawatir. Lalu mereka juga memberikan saran dan solusi sehingga saya itu bisa mengatasi masalah tersebut. Dan di kehidupan juga orang Jepang itu selalu taat peraturan. Jadi mereka itu sungguh luar biasa dan disiplin. Saya ingin seperti mereka. Pertama kali saya melakukan pelatihan di Jepang, itu saya sedikit khawatir dan sedikit deg-degan, tapi lama-kelamaan terbiasa. Dan sambil bekerja sambil belajar juga, jadi tetap semangat. Dan juga di dalam pelatihan itu saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman baru yang saya dapatkan. Jadi saya merasa senang. Dan juga setiap ada penjelasan itu saya selalu mendengarkan dengan baik dan mencatatnya di memo. Jadi sewaktu-waktu saya lupa itu bisa mengingat kembali catatan dengan melihat catatan tersebut. Dan juga di sini juga
orang Jepang juga memberikan banyak sekali berbagai macam penjelasan dan pengarahan kepada saya, sehingga saya tahu dan terbiasa di sini, dan saya akan bekerja selalu semangat demi masa depan. Tujuan saya ke Jepang itu ingin belajar budaya Jepang, ingin belajar cara pikir dan bekerja orang Jepang, dan juga saya juga ingin lulus N2. Lalu setelah saya pulang dari Jepang, saya ingin membuka perusahaan seperti butik atau apotik. Itu saya ingin membuka, dan saya ingin membahagiakan orang tua. Ya, terima kasih. Mereka sehat dan memiliki motivasi. Mereka memiliki gambaran jelas tentang apa yang ingin dipelajari di Jepang, cara menguasai keterampilan perawatan, dan cita-cita di masa depan. Gambaran yang mereka miliki sudah jelas. Kami sangat senang bisa bekerja bersama mereka dan memikirkan hal-hal yang bisa mereka pelajari di sini. Di bidang ini, kami sering menggunakan istilah bebas hambatan. Di sini juga sama, kita semua menginginkan perawatan yang ramah, kendati berbeda negara dan bahasa, dan perawatan yang ramah bagi fisik kita. Saya ingin menjadi mitra yang memikirkan dan menciptakan hal-hal ini bersama-sama. Kami benar-benar kerepotan karena kekurangan perawat lansia. Kami ingin memikirkan perawatan yang ramah bagi fisik bersama Anda. Jadi, silakan datang ke Jepang untuk bekerja bersama kami. Kami tunggu kedatangan Anda.